Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Sobat Hitam Putih. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Gimana juga kabar kacer-kacernya? Mudah-mudahan pada bagus-bagus, pada gacor-gacor, pada rajin-rajin bunyinya. Jangan cuman makan melulu, biar majikannya itu nggak puyeng. Untuk sobatku semua dimanapun berada, terutama sobat yang sudah mendukung channel Sobat Hitam Putih dengan cara subscribe dan yang selalu setia menyimak, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran rezeki dan selalu dipermudah segala urusan apapun. Seperti biasa kita akan ngedongeng lagi nih. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari sobat kita ini yang datang dari nama akunnya Martin Wirawan. Mas Martin, apa kabar Mas? Ada di situ kan? Tips rawatan kacer mabung dong Mas, biar cepat tuntas. Sama settingan ekstra pudingnya berapa? Ini Mas Martin, ini kacernya itu setar mabungnya saat kondisi bagaimana dulu nih. Dan ini sobat-sobat, kalau ngerawat kacer mabung, pasti yang ada di pikiran sobat-sobat itu kebanyakan mikirnya itu takut over birahi, takut obesitas, ya kan? Nah, dan rata-rata ini saat merawat kacer mabung itu banyak yang pada enggak sabaran. Nah, jadi begini, rawatan supaya kacer yang lagi mabung cepat beres atau cepat tuntas itu sebenarnya tergantung cara kita menerapkan rawatannya. Kalau rawatannya saat mabung benar sesuai arah, ya pasti cepat. Kalau salah biasanya jadi lama mabungnya. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan saat kacer mabung, kita harus pahami setarnya si kacer dulu. Ketika kacer kita mulai jatuh bulu saat mau mabung, kita itu harus pahami, harus perhatikan dan harus ingat kacer yang mau mabung itu setarnya bagaimana atau awal kondisinya bagaimana dulu. Kacernya itu kan pasti beda-beda, beda perawatan, beda juga kondisinya. Jadi nanti saat si kacer mabung itu beda setarnya juga. Misalnya ada kacer yang setar mabung dalam kondisi lagi birahi tinggi. Ada juga yang mulai mabung dari kacer yang kondisi over birahi. Ada juga yang kondisi birahinya itu pas atau sedang. Ada yang kondisi birahinya masih rendah atau misalkan belum jebol birahi atau belum ngunci. Ada yang setar mabungnya itu dari kacer yang setarnya itu nyilet atau kurus. Ada yang over penjemuran, ada yang kelebihan protein, ada juga yang kacer obesitas. Nah, banyak kan penyebabnya. Nah, jadi cara perawatannya itu tidak akan sama rata, termasuk pemberian ekstra pudingnya. Nah, kita itu harus pahami awalnya, dimulai dari kondisi kacer yang bagaimana. Minimal yang pertama yaitu kita harus pahami tingkat birahinya, rendah atau tinggi birahinya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan juga tingkat kegacorannya. Dan yang ketiga, bisa kita perhatikan kondisi badannya si kacer, gemuk atau kurusnya. Nah, kalau awalnya kita memahami itu, maka kita pasti tahu cara menerapkan rawatannya supaya mabungnya cepat dan bagus hasilnya. Nah, nanti pasti kita paham juga untuk cara pemberian ekstra pudingnya bagaimana, dikasih apa enggak, takarannya harus berapa, itu pasti bisa diperkirakan nantinya. Karena masalah ekstra puding saat rawatan mabung supaya hasilnya setelah mabung jadi bagus, itu ada yang harus dikasih ekstra puding, ada yang harus dikasih tapi minim, ada juga yang harus digenjot dengan ekstra puding, bahkan ada juga yang harus nol ekstra puding. Jadi tidak sama rata. Ini kebanyakan sobat-sobat pasti mikirnya itu, wah ini kacer lagi mabung nih, ini harus di stop nih ekstra pudingnya nih, takutnya nanti over birahi atau kegemukan, kan gitu. Padahal tidak seperti itu, pasti beda kondisi kacer, beda juga cara pemberian ekstra puding dan cara perawatan mabungnya. Nah, termasuk yang pertama itu harus kita perhatikan awal atau startnya si kacer. Itu hal pertama yang harus diperhatikan. Kacer setelah beres mabung itu biasanya berubah, karena memang di situ ada proses mengganti bulu lama dengan yang baru. Nah, jadi tubuh si kacer itu memerlukan asupan yang penting, memerlukan nutrisi yang harus cukup,
dan memerlukan banyak kalsium. Nah, nutrisi-nutrisi itu harus tercukupi karena bakal terkuras nantinya. Oke, untuk yang pertama kita bahas kacer yang harus 0 ekstra puding. Jadi kacer yang harus 0 ekstra puding saat mabung itu seperti apa? Nah, itu bisa kacer yang overbirahi, kacer obesitas atau kegemukan. Nih sebagai contoh, kacer yang setelah mabung dalam kondisi lagi birahinya tinggi atau kacer yang overbirahi lah contohnya. Dan ini biasanya sama ya seperti kacer yang kelebihan protein dan lemak atau obesitas atau kegemukan. Nah, kacer ini kelebihan protein, jadi tingkat hormonnya itu tinggi. Saat mabung, kacer overbirahi dan obesitas itu bisa dinolkan ekstra pudingnya. Loh, kenapa harus 0 ekstra puding Om? Katanya kacer mabung itu perlu nutrisi-nutrisi yang cukup. Nah, itu misalkan ada yang bertanya seperti itu. Nah, penjelasannya begini. Dalam tubuh kacer yang overbirahi atau kegemukan, kacer itu sudah kelebihan protein, sudah kelebihan lemak. Jadi, nanti biarkan nutrisi-nutrisi itu yang dipakai saat si kacer mabung. Biarkan terkuras saat waktu mabungnya supaya setelah beres mabung kacernya jadi bagus, birahinya jadi turun atau mungkin jadi standar. Terus kacer yang gemuk nantinya jadi berkurang gemuknya, agak sedikit singset kan gitu. Jadi protein-protein dan lemak-lemak dan kalsium yang sudah banyak dalam tubuh si kacer itu nanti larinya ke pertumbuhan bulunya walaupun tanpa diberikan ekstra puding. Jadi cukup dengan pur saja, karena pur juga mengandung protein dan lemak juga. Itu biarkan cukup dengan pur saja, jangan diberikan ekstra puding lagi. Nah, karena biasanya setelah mabung itu kacer itu jadi berubah. Nah, biarkan perubahannya seperti itu. Jadi yang birahinya tadinya tinggi, biarkan nantinya turun. Yang obesitas atau kegemukan, biarkan jadinya nantinya agak sedikit kurus kan gitu. Jadi jangan digenjot ekstra pudingnya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kacer overbirahi dan obesitas saat mabung. Kita berikan ekstra puding apalagi digenjot. Awalnya sudah birahi tinggi, sudah gemuk, ditambah lagi ekstra puding saat mabung, ditambah lagi peluk rodong, hanya diam dan diisolasi, tidak ada penjemuran. Nah, kira-kira yang terjadi bagaimana? Kebayangkan? Tambah parah. Setelah mabung bukannya bagus, malah makin rusak. Mungkin bulunya aja yang bagus, tapi kacernya gak tarung, tetap overbirahi, tetap gemuk. Nah, nanti prosesnya lama lagi supaya bisa digantangkan. Kemudian yang kedua, kacer mabung yang harus digenjot ekstra puding. Nah, contohnya kacer yang start mabungnya itu kacer bahan atau yang masih rendah birahi atau belum jebol birahi ya, atau belum dapat birahinya. Nah, saat mabung kacer yang belum dapat birahinya bisa kita berikan ekstra puding saat mabung, bahkan genjot dengan jangkrik. Nah, kacer yang seperti itu memerlukan protein tinggi, justru itu bagus biasanya. Nantinya setelah mabung itu kacernya jadi bagus, bulunya bagus mengkilat, birahinya juga dapat. Nah, untuk kacer bahan kita nggak perlu takut overbirahi ya. Karena biasanya selain kebirahi, nantinya nutrisi-nutrisi seperti protein dan kalsium dari penggenjotan jangkrik itu lari juga ke bulunya. Justru kalau kita tidak memberikan jangkrik dan nantinya kekurangan asupan-asupan padahal sangat dibutuhkan, bulunya itu hasilnya jelek setelah mabung. Ada yang semrawut, kusem, acak-acakan. Terus setelah mabung itu si kacer ini birahinya jadi nggak punya biasanya. Ini apalagi kacer yang setara mabungnya itu nyilet atau kurus. Itu nggak cukup hanya dengan pur saja. Itu harus dan penting banget digenjot dengan ekstra puding yang proteinnya tinggi, seperti jangkrik, bahkan kroto. Karena kacer yang nyilet atau kurus itu kekurangan sekali nutrisi, kekurangan asupan-asupan gizi seperti protein, lemak, dan kalsium. Nah, coba kita bayangkan kalau kacer yang setar mabungnya itu nyilet,
kurus. Terus mabung, kita nolkan ekstra pudingnya. Sudah kurus, kurang nutrisi ditambah mabung. Otomatis saat mabung itu dikuras nutrisinya untuk kebutuhan pertumbuhan bulu. Jadi saat tubuhnya terkuras yang memerlukan nutrisi-nutrisi untuk merontokkan dan menumbuhkan bulu, tapi nutrisi itu kurang atau minim, akhirnya mabung jadi terhambat. Ada yang bahkan sampai gagal mabungnya, nggak tuntas-tuntas. Ada yang tuntas tapi bulunya kusut, hancur. Ada yang kacernya makin nyilet atau makin jelek lah pasti kacernya. Jadi mabungnya itu ndut-ndutan gitu. Kemudian yang ketiga nih, kacer yang harus ekstra pudingnya standar saat mabung. Nih contohnya kacer yang sudah enak settingannya dan sudah jalan gantangan. Nah kalau sobat punya kacer settingannya sudah enak, supaya setelah mabung gak berubah kacernya, ya minimal gak ada perubahan drastis lah. Kalau saya itu saat merontokkan bulu itu jangkriknya tetap dikasih, tapi kurangi dari porsi harian biasanya. Misalnya settingan hariannya itu 5 ekor jangkrik. Nah saat mabung kasih 3 atau 2 ekor dan ulat hongkong 15. Itu saat merontokkan bulu ya, karena saat mabung minim penjemuran. Jadi kita kurangi porsi dari harian biasanya. Nanti saat tumbuh bulu barunya atau setelah mendorong bulu barunya, nah jangkrik baru kita naikin lagi. Bahkan saya suka digenjot, kemudian stop ulat hongkongnya. Jadi kita itu nggak perlu takut si kacer itu takut opor birahi. Nah biarkan jangkrik itu lari ke bulunya. Jadi rawatan mabung supaya berjalan lancar, prosesnya cepat dan nanti hasilnya bagus, kita itu harus pahami dulu kondisi kacer. Setar mabungnya itu setar dari kondisi yang bagaimana. Ya pokoknya minimal yang harus kita pahami, pertama perhatikan tingkat birahinya, kemudian tingkat kegemukannya, tingkat kegacorannya juga. Nah nanti kalau kita pahami itu, kita bisa menyesuaikan untuk pemberian ekstra pudingnya. Jadi saat kacer mabung itu tidak bisa disamaratakan, harus dinolkan ekstra pudingnya. Ini sobat-sobat, kalau saya perhatikan dan saya sering mendengar kacer yang mabung itu, wah harus dinolkan ekstra pudingnya karena takut nanti birahinya tinggi, karena takut opor birahi, karena takut kegemukan. Itu banyak sekali. Padahal tidak bisa disamaratakan untuk dinolkan ekstra pudingnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, pasti beda setar mabungnya, beda kondisinya. Jadi kita sesuaikan dengan awalnya si kacer setar mabungnya, kondisinya bagaimana dulu. Oke sobat, cukup sekian dulu pembahasannya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan pengetahuan untuk kita semua. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.